Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Bertemu kembali kita dalam pembahasan pelajaran lanjutan pelajaran yang lalu, yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-8 dengan judul Hukum Perjanjian. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita minta penyertaan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan Engkau Tuhan untuk memperjelas kebenaran firman yang akan kami perdalam saat ini. Terima kasih Tuhan untuk janji Roh Kudus-Mu yang akan hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, senang sekali kembali kita boleh melanjutkan pembahasan kita. Dan saudaraku, untuk judul pelajaran kita saat ini, yaitu Hukum Perjanjian, dan ayat yang melandasi pembahasannya, kita ambil dari Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Mazmur pasal 23 ada satu pernyataan yang luar biasa dari Allah sendiri di ayat yang ketiga. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena kebenaran moralnya sendiri, Allah tidak pernah membawa kita tersesat, saudaraku. Dia akan menyediakan jalan yang aman untuk perjalanan rohani kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah jalan kebenaran itu? Apakah jalan yang membawa kita tetap berjalan di jalan yang aman? Penulis Mazmur yang lain, dia tuliskan dengan memberikan jawaban melalui sebuah doa. Mazmur 119 ayat yang ke-35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Hukum Allah itu aman, jalan yang kokoh melewati rawa berbahaya di dalam perjalanan iman kita sebagai manusia di atas dunia ini. Karena itulah saat ini kita akan perdalam beberapa prinsip penting sehubungan dengan hukum perjanjian itu. Pelajaran pertama, pemilihan bangsa Israel. Pertanyaannya, apa alasan Tuhan memilih bangsa Ibrani sebagai umat perjanjian atau bangsa Israel sebagai umat perjanjian? Mereka dipilih bukanlah karena mereka pantas mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang tinggi dari Tuhan. Bahkan mereka tidak memiliki jasa yang akan membuat mereka layak mendapat kasih Tuhan dan dipilih sebagai umatnya. Mereka dipilih Tuhan oleh karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan melihat bahwa mereka adalah umat-umat Tuhan yang membutuhkan kasih karunia Allah. Mereka tidak sempurna, saudaraku, seperti saya dan saudara. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan menandatangani perjanjian terlebih dahulu, dan Dia menyebut perjanjian yang kekal sebagai perjanjianku, perjanjian Allah sendiri. Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 9, Kejadian pasal 17 mencatat ada dua frase ini yang disebutkan berulang-ulang. Perjanjian kekal dan perjanjianku. Perjanjian kekal sinonim dengan perjanjianku. Jadi perjanjian kekal itu adalah perjanjian Allah sendiri yang diulang-ulangi di dalam pasal-pasal ini. Bahkan di dalam Keluaran pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dan Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 yang merupakan fokus pembahasan kita pada saat ini. Pertanyaan, siapa pihak lain yang menandatangani perjanjian ini? Awalnya saudaraku, kalau kita pelajari secara literal yang tercatat bahwa Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub mereka menerima perjanjian ini. Bahkan perjanjian kekal pertama kali disebutkan terhadap Nuh. Dan Kejadian pasal 17 3 kali disebutkan frase perjanjian kekal.
yang sinonim dengan tadi perjanjianku. Inilah perjanjian Allah kepada manusia yang dicatat. Kemudian perjanjian kekal kepada orang Israel yang menjadi fokus juga pembahasan kita saat ini. Dan bahkan akhirnya perjanjian kekal itu disampaikan juga kepada semua orang. Karena perjanjian kekal itu adalah perjanjian kasih karunia. Ini bertahap dilakukan. Setiap kali seseorang menandatangani perjanjian dengan Allah, mereka harus berkomitmen untuk menyampaikan perjanjian tersebut dan undang orang lain untuk menandatanganinya. Mengapa? Perjanjian inilah perjanjian kasih karunia. Perjanjian kasih karunia adalah perjanjian keselamatan. Dan saudara-saudaraku, undanglah orang-orang lain untuk boleh datang di gunung Tuhan yang kudus. Karena rumah Tuhan disebut rumah doa, di mana semua orang boleh diselamatkan. Poin selanjutnya, ikatan yang mengikat. Dalam satu perjanjian biasanya ada ikatan. Bagaimanapun saudaraku, kita menekankan bahwa perjanjian yang dibuat ini adalah perjanjian keselamatan, perjanjian kasih karunia. Dan kita harus ingat bahwa kasih karunia bukanlah izin untuk melanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada mereka yang mau masuk dalam hubungan kasih dengan Allah sendiri. Dan kita harus ingat, perjanjian hukum haruslah berjalan bersama-sama. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ketika ada perjanjian, ada aturan yang mengikat. Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Nah lihat, perjanjian ada ketentuannya. Perjanjian jangka panjang memerlukan aturan dan batasan yang jelas yang menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, batasan itu ditentukan dalam 10 perintah. Dan hal ini dijelaskan melalui hukum atau aturan, ketetapan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Torah, yang kita kenal dengan hukum. Abraham juga di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kelima sudah mengenal hukum, bahkan sudah mematuhinya. Kemudian baru di Sinailah hukum secara tertulis disampaikan kepada Musa. Nah, jika kita ingin menjadi bagian daripada perjanjian kekal ini, saudaraku, kita harus berjanji untuk menghormati batasannya. Artinya, untuk melera hukum, kita harus dengan segenap hati mengikuti apa yang diperintahkan oleh hukum itu. Karena saya mencintai Tuhan, maka saya akan menuruti akan hukum-hukum itu. Saudaraku, perjanjian adalah tindakan anugerah dari Tuhan. Tapi itu tidak membebaskan kita dari memenuhi tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada Tuhan. Hukum dalam perjanjian. Saya mau tanya saudaraku, kira-kira ketika Anda pertama kali mendengar kata hukum, apa yang ada di benak saudara? Apakah Anda langsung berpikir bahwa, oh ini berbicara tentang pengadilan, ini akan berbicara tentang polisi, surat tilang, hukum, atau penjara? Atau mungkin yang lain berkata, kalau berbicara tentang hukum, itu berarti bicara tentang larangan, aturan. Atau di rumah ada orang tua yang kadang-kadang kita pikir, oh otoriter. Atau barangkali Anda juga berpikir tentang keteraturan, keselarasan, dan kestabilan yang disebabkan oleh hukum. Atau mungkin Anda sedang berbicara tentang cinta. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku merintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Anda lihat, mengasihi Tuhan. Hukum itu berhubungan erat dengan mengasihi Tuhan. Tidak heran
10 hukum Allah intinya adalah kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama manusia. Pertanyaan, apa peran hukum dalam perjanjian? Mengapa Tuhan menjadikan bagian utama dari perjanjian ini adalah kasih? Hukum, saudaraku, tidak dibuat untuk mempersulit kita atau menjadi ujian yang harus kita setujui untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian itu. Hukum itu dibuat untuk kesejahteraan kita, untuk memberi kita hidup dan berkat, untuk membebaskan kita dari konsekuensi dosa yang mengerikan. Itu semua akan melindungi semua aspek dalam kehidupan saya dan saudaraku. Di atas segalanya, hukum menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu, apa yang Dia sukai, dan bagaimana kita bisa mencapai kekudusan yang Tuhan inginkan. Lebih dari semua itu, Tuhan ingin melihat ekspresi cinta dari umatnya lewat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum-hukumnya. Stabilitas hukum Tuhan. Malaikat 3 ayat yang ke-6. Bahwasannya aku, Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Firman Tuhan, hukum Tuhan stabil dan tidak berubah. Hukum Tuhan adalah tampilan kehendaknya sendiri, transkrip karakternya. Tuhan tidak pernah berubah, begitu pula hukumnya. Hukum tidak sewenang-wenang atau berubah-ubah, tetapi sepenuhnya adil dan dapat dipercaya. Tujuannya bukan untuk membebaskan kita dari dosa, saudaraku, atau memberi kita keselamatan, atau menjadikan kita benar. Tidak, saudara. Tujuannya untuk menentukan tanggung jawab kita kepada Allah. Perintah 1 dan sampai perintah 4 itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah kita. Selanjutnya, perintah 5 sampai perintah yang ke-10 adalah tanggung jawab kita kepada sesama kita manusia. Dengan kata lain, itu menyatakan cara hidup yang didesain Allah untuk dihidupkan oleh anak-anak perjanjian. Ketika mereka hidupkan, ada kebahagiaan, ada kebaikan yang mereka akan peroleh. Bahkan itu mencegah orang Israel, bahkan kita yang mempraktekannya, mencegah dari coba menggantikan dengan filsafat-filsafat lain yang sepertinya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah tujuan hubungan perjanjian. Membawa orang percaya melalui kasih karunia Allah yang mengubahkan ke dalam keserasian dengan sifat dan karakter Allah sendiri. Hukum menetapkan cara hidup yang Allah rencanakan untuk dijalani oleh anak-anak perjanjiannya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri. Poin yang terakhir itu jika. Jika apa? Mazmur 19 ayat yang ke-44. Aku tidak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Sifat bersyarat dari perjanjian ditemukan berapa kali dalam Alkitab. Jika kamu mengikuti, lalu pasal 15 ayat yang ke-26. Atau jika kamu mematuhi. Ingat, mematuhi perintah bukanlah suatu pembayaran wajib untuk mendapatkan berkat dari perjanjian itu. Tuhan memberkati kita dan menyelamatkan kita hanya oleh kasih karunia. Ketika kita dengan bebas memilih untuk berperilaku seperti yang Tuhan inginkan, kita menciptakan suasana yang tepat untuk berkat iman. Aku akan merindukan hal-hal yang disukai Tuhan jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mazmur 63 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan akan bekerja dalam diri saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat yang ke-13. Penurutan yang merupakan ekspresi dari bagaimana rasa diberkati oleh Tuhan. Penurutan bukan untuk memperoleh berkat-berkat, di mana Allah berkewajiban untuk berikan kepada mereka. Penurutan menciptakan lingkungan di mana berkat iman dapat diwujudkan. Pena inspirasi dalam buku The Ministry of Healing, chapter 7, halaman 114, berkata seperti ini. Hendaknya dijelaskan bahwa pola perintah-perintah Allah itu adalah pola hidup. Allah telah menegakkan hukum alam, tetapi hukumnya itu tidaklah bersifat sewenang-wenang.
Setiap ucapan jangan kamu, apakah yang menyangkut hukum fisik atau moral, mengandung suatu janji. Jika kita menurutinya, berkat akan mengikuti langkah-langkah kita. Allah tidak pernah memaksa kita melakukan yang benar, tetapi Ia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan menuntun kita kepada tindakan kebaikan. Karena itu saudaraku, dalam hukum perjanjian yang sudah diungkapkan Tuhan di Sinai, kita harus terima itu sebagai hukum yang kekal, yang harus dihidupkan oleh anak-anak perjanjian kalau kita mau hidup selama-lamanya. Ini perjanjian kekal, itu berarti saudara dan saudara akan memperoleh juga janji hidup yang kekal tatkala kita dengan setia menuruti dan melakukan perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena petunjuk firman-Mu jelas. Kami adalah anak-anak perjanjian. Karena itu, kami mau mempraktikkan hukum-hukum di dalam perjalanan iman kami. Namun untuk melakukan ini, kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan dengan sempurna. Namun kami percaya, dengan Tuhan, kami boleh melakukan dengan sempurna. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, tolonglah umat-umat Tuhan, agar boleh melakukan hukum perjanjian. Dan kami akan benar-benar disebut anak-anak perjanjian yang berhak menerima berkat kasih karunia, bahkan kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, perjelas kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Karena kami berdoa memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.